Nah, di pertemuan ke-6 ini, kita akan melanjutkan bahasan sebelum-sebelumnya. Kalau di bahasan sebelum-sebelumnya kita sudah mengenal dasar-dasar Python mulai dari variable, flow control, function, object, class di Python. Nah, sekarang kita akan masuk ke step yang lebih dalam. Nah, ini kita akan berkenalan dengan salah satu library yang akan sangat bermanfaat sekali, terutama kalau kita berhubungan atau menggunakan computer vision di Python. Nah, library ini disebutnya tuh NumPy. Ya. NumPy atau NumPy gitu ya, boleh disebutnya NumPy atau NumPy. Ini library numeric Python gitu ya. Jadi kalau ada pengolahan angka, matriks gitu ya, atau data vektor, nah ini opsi paling baik, opsi paling enak gitu ya kalau di Python menggunakan library NumPy. Nah, di konsep NumPy sendiri sebenarnya kita bisa mendefine array atau ya kalau sebelumnya mungkin ya di bahasan sebelum-sebelumnya di pertemuan di pertemuan ketiga ya pas data structure kita berkenalan dengan list gitu. Nah, konsep array ini tuh mirip dengan list gitu. Cuma array di NumPy kontennya hanya numerik angka. Sementara kalau list di Python secara umum gitu ya, itu dia apapun di itemnya itu bisa apapun gitu, bisa objek, bisa list lagi, bisa string, primitif tipe data, ya boleh gitu ya. Tapi kalau konteksnya di NumPy, yang dimaksud array itu adalah data numerik dalam bentuk satu dimensi gitu ya. Contohnya seperti ini, 2 dimensi gitu ya, ataupun 3 dimensi. Nah, sebenarnya dari segi bentuk juga sudah kelihatan, dan mungkin di pelajaran matematik SMA ataupun pas di perkuliahan gitu di Fakus, atau mungkin kalau dapat aljabar matriks gitu ya. Ini mungkin konsep seperti ini sudah umum gitu, jadi lebih mudah juga nanti ketika kita masuk ke dasar matematisnya. Nah, kenapa harus NumPy? Kenapa kita tidak cukup dengan existing list gitu yang ada di Python gitu ya? Padahal secara konstruksi mirip gitu ya. Secara pendefinisikan kita pakai bracket siku dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan NumPy dari segi size gitu ya. Pertama, kalau misalkan kita menggunakan library NumPy, size dari matriks yang terbentuk itu lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita define menggunakan list pada Python gitu ya, list biasa pada Python. Nah, itu size-nya bisa lebih kecil, sehingga kalau misalkan size lebih kecil itu maksudnya bayangkan kayak begini, misalkan kita punya matriks gambar lah ya, gambar kalau disimpan di file dia bentuk JPG file utuh gitu ya. Tapi ketika di load di program, nah si komputer akan merecognize-nya dia sebagai matriks, data matriks 3 dimensi. Ya, gambar kan pasti ada lebar, ada tingginya, ada layernya, layer RGB gitu. Nah, di dalam program akan dipahami sebagai matriks data. Bayangkan kalau misalkan kita load semua data gambar tersebut gitu ya, per pixelnya gitu ya, itu di dalam list Python. Yang mana kita tahu di tiap elemen list Python itu merupakan objek, betul nggak? Jadi itemnya pertama misalkan angkanya ya objek angka gitu. Dan itu satu objek angka itu di Python bisa menyimpan memori ya lumayan besar gitu dalam skala byte. Tapi ketika kita load data gambar tadi sebagai NumPy array gitu ya, NumPy matrix gitu ya, size gambarnya yang disimpan dalam matriks itu bisa kita reduce. Dan tentu saja nanti efeknya itu ketika kita load banyak gambar, memori yang dibutuhkan gitu ya, itu lebih kecil, sehingga ya laptop kita lebih bisa bekerja dengan optimal gitu ya, ketimbang kalau kita load di list biasa. Itu satu tentang size gitu ya. Jadi konsumsi space-nya lebih rendah. Nah, kedua performance. Ketika kita menggunakan library NumPy untuk operasi matriks gitu ya, dengan dimensi tinggi, bayangkan seperti gambar citra
RGB gitu ya, dia ukurannya itu 700 kali 600 pixel. Nah itu total pixelnya ada berapa tuh? Bayangin kalau misalkan kita harus melakukan 2 operasi gambar. Nah tanpa nampi mungkin akan sulit, tapi kalau dengan nampi, nah karena dia ada performance-nya bagus, operasi entah itu dot product atau subtraction atau apa gitu ya, nah itu bisa lebih cepat gitu. Walaupun memang kedepannya kita akan menggunakan library OpenCV, terutama banyak function built-in-nya yang dapat mempermudah semua itu gitu ya. Tapi tetap saja di belakangnya ada si NumPy yang bekerja. Dan yang terakhir itu functionality gitu ya. Karena NumPy ini core numeric operation di Python gitu ya, banyak digunakan di Python. Nah, maka ekosistemnya sangat banyak gitu ya. Digunakan oleh OpenCV, digunakan oleh ini ada namanya tuh library SciPy gitu ya. Ada library SciPy. Nah, ini menggunakan yang namanya si NumPy. Jadi functionality-nya itu banyak ya, dan ya bisa untuk berbagai operasi gitu, operasi matematis yang melibatkan matriks. Nah, itu sekilas tentang overview apa itu NumPy dan kenapa kita memilih NumPy. Nah, secara praktisnya yang akan kita bahas ya, codingnya itu sebenarnya ini bisa dilihat nih, saya ngambil resource dari DataCamp. Ini bisa di-download sebenarnya nih, saya kasih linknya. Ataupun kalau enggak juga nanti bisa ambil dari GitHub saya masukin di folder yang pertemuan ke-6. Ini saya buka di tab kedua. Nah, ini ada Python for Data Science cheat sheet ya. Jadi built-in function di NumPy yang umum dipakai gitu ya. Dan ini lumayan membantu kalau kita pengen explore lebih dalam tentang NumPy. Tidak dalam-dalam banget, tapi ada list function yang sering dipakai lah gitu ya. Nah, oke, kita masuk aja pertama dari ya tentu saja karena ini library khusus, kita perlu import dulu. Caranya import NumPy ASNP ya. Coba diimport, Mas. Oke. Kalau diimport no modul bla bla bla, nah kemungkinan NumPy-nya belum diinstal tuh. Kalau belum diinstal bisa di kayak di pertemuan pertama ya, pakai conda prom, kita install conda install NumPy. Nah, itu bisa kayak begitu. Nah selanjutnya kita bisa cek versi ini ya. Ini kebetulan kalau di saya sekarang pakai versi 1.16.5. Nah, kita mulai aja nih masuk ke pembuatan vektor satu dimensi ya dengan NumPy. Sebenarnya ketika kita mendefinisikan vektor. Oh ya, sebelum kita bilang vektor itu apa, matriks itu apa, pokoknya bingung. Kalau saya di sini istilahnya kalau satu dimensi saya bilangnya vektor. Ya. Satu dimensi saya lebih nyaman disebutnya vektor. Kalau 2 dimensi ya kita sebut matriks lah ya. Walaupun sebenarnya 1 dimensi juga matriks juga gitu ya. Nah, kalau 3 dimensi boleh kita sebut matriks juga, tapi kalau lebih khususnya lagi bisa kita sebut tensor. Jadi ada vektor, matriks, ini bolehlah disebut matriks kalau untuk sekarang ya. Nah, sekarang kita akan buat vektor satu dimensi. Kenapa satu dimensi? Karena ya memang seperti dilihat di sini ya, dia nggak ada cuma ada satu baris lah gitu ya. Satu baris dan terdapat 4 item gitu ya. Nah, caranya seperti ini, kita define itemnya apa saja. Ini saya punya elemen matriksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 elemen. Nah, untuk membuat array dalam konteks matriks, kita tinggal panggil np.array. np ini adalah alias untuk NumPy. Dan di sini saya simpan di dalam variabel namanya vector row. Oke. Terus ini kalau saya execute, nah akan menggenerate ya vektor biasa ya, satu dimensi. Ini disebutnya itu vektor baris gitu ya. Kenapa baris ya? Ini satu baris kayak begini gitu ya. Ini kan baris kayak gini ya. Dan di dalamnya ada 6 elemen, gitu. Ada 6 item dalam vektornya. Nah, setelah itu kita bisa cek juga sebenarnya untuk dimensi dari vektor yang kita buat barusan. Nah, ini di NumPy ini ketika kita bikin
sebuah vektor dan kita simpan di sebuah variabel. Contohnya di sini vektor row gitu ya. Nah, ini kita bisa apply sebuah metode, sebuah properties gitu ya. Sorry. Sebuah properties karena otomatis vektor row ini kan jadi objek ya. Nah, dia ada punya properties .set. Ketika kita panggil vector row .set, nah ini ketika kita print, nah isinya ada kelihatan ya 6 koma doang, menandakan ini vektor baris, ada 6 item di dalam, kurang lebih seperti itu. Dan bisa juga kita cek type-nya ya, ini tipenya NumPy ND array. Nah, itu kan di atas kita mendefinisikan vektor baris. Vektor baris ini istilah lainnya itu aksis 0 ya. Jadi kalau balik lagi ke gambar di atas bisa dilihat. Jadi kalau ada satu dimensional array, nah ini seperti itu ya aksis 0. Atau baris lah kita sebutnya ya. Kalau dua dimensional array, ada aksis 0, ada aksis 1 gitu ya. Aksis 0 lagi-lagi baris, ini kan baris 1, baris 2. Aksis 1, ya ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Okay. Kalau di matriks 3 dimensi ya ada aksis 0, aksis 1, aksis 2. Aksis 0 masih sama, baris, aksis 1 kolom ya. Ini barisnya dia ada 4 ya. Kolomnya ada 3. Aksis 2-nya bisa kita sebut depth atau kedalaman. Atau nanti kalau kita udah masuk ke image processing kita sebutnya channel gitu. Layer RGB-nya gitu. Kalau di citra RGB. Nah, kita lanjut lagi ya. Ya, di sini kita selanjutnya akan membuat vektor kolom. Kalau di atas ini vektor baris, aksis 0. Kita akan bikin vektor kolom, aksis 1 gitu ya. Nah, caranya juga sama tetap ya, pakai NP array. Cuma di sini nih, kita kasih bracket untuk tiap elemen. Kalau di sini kan bebas aja 1, 2, 3, bla bla bla. Ini tiap elemennya itu kita kasih bracket. Kayak begini ya. Kita save di namanya ini vektor kolom. Untuk mengenerate array-nya sama NP array. Terus kita print ya. Pas di print dia berbentuk kolom, kelihatan ya. Ini kolomnya 1, barisnya ada berapa nih? 6 ya. Yeah. Baris 1, baris 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini barisnya cuma 1 ya. Ya kolomnya nggak ada gitu. Ini barisnya cuma 1. Tapi kalau ini kolomnya 1, barisnya 6 gitu. Balikannya ya. Nah, makanya kalau kita cek, nah ini 6,1 gitu. 6 baris, 1 kolom. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini clear ya? Iya. Oke, jadi yaitu tadi cara kita mendefinisikan array di dalam NumPy pakai np.array, dan di sini kita bisa cek dimensi NumPy-nya pakai .set. Oke, barusan kita sudah bikin matriks kolom dan matriks baris. Nah, sekarang kita masuk untuk bikin yang lebih kompleks ya. Gimana caranya kita merekonstruksi atau membuat sebuah matriks 2 dimensi. Nah, di atas kita sebutnya vektor, yaitu 2D vektor, ini kita sebutnya matriks gitu ya. Nah, caranya sama juga NP array, cuman nah di sini nih kita membuat matriks 2 dimensi itu caranya kayak begini ya. Jadi paling gampang tuh kita bikin dulu bracket siku paling luar. Nah, ini menandakan matriks paling luarnya gitu ya. Nah, terus kita define data untuk tiap barisnya gitu. Bisa 1, 2, 3, terus kasih koma, enter aja, paling enak tuh dikasih enter. 4, 5, 6. Kurang lebih seperti ini. Ini cara cara kita mendefinisikan array di dalam NumPy ya. Nah, NP array yang kita create array-nya semacam ini. Paling gampang sebenarnya untuk merecognize, untuk mencari tahu ini sebenarnya matriksnya berapa dimensi sih. Ini lihat paling luarnya dan paling akhirnya. Ada berapa bracket siku. Kalau di sini ada 2 bracket siku menandakan 2 dimensi. Kalau ada 3 bracket siku menandakan 3 dimensi. Kalau 4 ya 4 dimensi dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya di sini kan kalau 1 ya berarti 1 dimensi ya. Nah, sementara ketika kita bikin vektor kolom di sini kan udah 2 ya. Di sini juga 2. Nah, sebenarnya di sini kita udah bikin 2D matriks ya, walaupun cuma 1 kolom.
Nah, di sini kita bikin vektor 2 dimensi kayak begini. Saya simpan di variabel namanya matriks, terus di print aja ya. Nah, sama juga di sini kita bisa pakai atau gunain fungsi .shape untuk cek ukuran si matriks yang dibuat di atas ini. Ini size-nya 3,4 ya. 3 ini adalah 3 baris ya, kelihatan banget. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga ya. Ada 4 kolom. Kolom ke-1 ya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempatnya. Ada 4 kolom ya. Jadi makanya dia 3,4, 3 kolom, 3 baris, 4 kolom. Dan juga kita bisa cek tipenya ya, ini masih sama ya, nanti NDRI juga walau 1 dimensi ataupun 2 dimensi ya. Nah, seperti itu cara kita membuat matriks 1 dimensi dan 2 dimensi. Silahkan dicoba kalau penasaran ya, make sure kita bisa paling nggak create array menggunakan nanti. Nah, selain itu banyak kadang-kadang juga kita membutuhkan, kalau ini kan kita create matriks gitu ya, kita generate sendiri matriksnya, cuma kita transform ke dalam bentuk NumPy ya. Walaupun yang kita tulis di sini bentuk list biasa, tapi ketika kita apply np.array, otomatis si NumPy bekerja dan yang disimpan di sini adalah bentuk matriks dalam format NumPy. Nah, tapi ada juga nih, kita bisa bikin matriks zero. Matriks zero ini apa sih? Kita bisa bikin sebuah matriks yang setiap elemennya itu 0, isinya itu 0. Makanya ada matriks zero. Apa manfaatnya ketika kita bisa bikin matriks zero? Ini enaknya tuh buat template nantinya. Kalau di computer vision nanti kedepannya bisa berguna banget gitu, kalau misalnya atau image processing gitu ya. Ada 2 operasi gambar, nanti kita butuh layer template-nya. Ini paling enak bikin pakai matriks zero. Nah, untuk bikinnya gampang banget. Kalau misalkan kita pengen create matriks zero 1 dimensi, tinggal panggil aja np zeros ya, pakai s. Zeros, define aja berapa item nolnya, mau berapa buah nol gitu ya. Jadi kalau di sini 6 berarti ada 6 item, ada 6 kali 0 gitu, dan 1 dimensi gitu ya. Ini kita tinggal running aja kayak gini. Kalau misalkan kita pengen 10, tinggal ganti aja 10. Bahkan 100 pun bisa ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya, ini kan kalau 1 dimensi. Gimana kalau misalkan kita mau define matriks zeros 2 dimensi ya. Nah, ini hati-hati kadang-kala kita keliru gitu menuliskan kalau misalkan kita pengen bikin matriks zero 2 dimensi. Misalkan di sini kita pengen bikin matriks zero ukuran 6 row 2 kolom ya. 6,2. Ini kalau kita tulis seperti ini, kalau kita running, ini bakal error nih. Ini ada data type not understood ya. Nah, ini karena format penulisannya salah, jadi kita perlu pakai format tuple. Ya. Nah, jadi yang di pass through ke dalam si zeros itu formatnya tuple. Nah, di sini baru si np zeros bisa recognize, oh ini maksudnya dia request matriks zeros dengan size 6 baris 2 kolom gitu. Ini contohnya kalau 6 baris 2 kolom. Contohnya kayak gini ya. Atau kalau misalkan pengen 2 baris, 6 kolom, berarti 2,6 aja gitu tulisnya. Seperti ini. Kalau pengen size lain juga bisa ya. Contohnya pengen size 5 baris, 7 kolom. Ini kita bikin 5 baris, 7 kolom. Ini bisa. Nah, ini kan ada baris ke-1, 2, 3, sampai ke-5. Kolom ke-1 sampai kolom ke-7. Kurang lebih seperti itu. Cara menggenerate matriks zero di NumPy. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita bikin, ini kan barusan sampai matriks 2 dimensi gitu ya. Bisa nggak kita membuat matriks 3 dimensi gitu ya, menggunakan np zeros?
Kira-kira Mas, bisa nggak? Bisa ya. Kita coba ya. Kira-kira gimana nih Mas kalau bisa kan? Kan tadi saya bilang kalau 3 dimensi kan ada baris, kolom, ada kedalaman ya, depth gitu ya. Berarti ada di tuple yang kita define di sini nih, ada 3 item, 5 baris, atau kita ganti angka lain ya, 4 baris. Misalkan saya pengen 4 baris, 5 kolom. Nah berarti kita tambahin lagi nih kedalamannya 2 gitu ya. Ini saya ganti ya, 4 baris, 5 kolom, 2 sebagai kedalaman atau aksis kedua gitu. Ini aksis 0 ada 4, aksis 2 aksis 1 ada 5, aksis 2-nya ada 2. Ini kalau misalkan saya print, nah kelihatan ya, bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, mungkin jadi kagak kebayang, tapi keep in mind seperti saya bilang sebelumnya, untuk mempermudah kita merecognize ini sebenarnya berapa dimensi matriksnya. Lihat bracket siku paling awal ini 3 ya. Yang menandakan ini matriks 3 dimensi. Walaupun di printnya itu nggak bentuk kubus kayak begini gitu ya. Kalau bentuk kubus kayak gini kan kelihatan ya. Nah, kalau kita bentuk kita print biasa, hasilnya cuma seperti ini. Nanti kita pahami lebih detail terkait matriks 3 dimensi ini. Nah, itu matriks NP0 gitu ya, cara membuat matriks elemen isinya 0 semua gitu ya, dengan berbagai ukuran. Selain zeros juga ada matriks one. Jadi kalau ini ya dari namanya kelihatan ya, ngebikin matriks tapi elemennya itu satu semua. Ini tinggal pakai NP ones pakai S ya. Kalau tadi zeros pakai S juga, zeros ini NP ones pakai S juga. Dan ini bedanya ya, di akhirnya ini kita bisa sisipkan parameter dtype NP INT 16. Nah, ini kalau ini optional ya sebenarnya. Kalau kita pengen men-setup data type si matriks satu dimensi matriks satuan gitu ya, yang kita pengen buat. Lebih detailnya nanti tentang data type ini di bawah kita bahas. Nah, ini kalau misalkan kita pengen bikin matriks isinya satu semua gitu ya, ada 4 item gitu ya, satu dimensi nih ya. Kalau 4 gini berarti satu dimensi. Nah, ini cukup kayak gini, NP1 saya simpan di one matrix namanya. Kalau saya bikin isinya itu 12 ya, ada 12 item ya, tetap kayak gini. Ini tetap satu dimensi tapi elemennya ada 12. Walaupun pengen 60 gitu ya, bisa juga, ini fleksibel gitu ya. Tapi tetap ini disebutnya tuh satu dimensi ya, karena kita biasanya satu angka kayak begini. Nah, sama seperti yang zeros, ini juga kita bisa define 2 dimensi juga ya. Dengan sekali lagi jangan lupa formatnya tuple ya. Nah, jadi kurung buka ones, di dalamnya kita pass through bentuk tuple. 4,9 kalau kita pengen bikin matriks elemennya 1 untuk 4 baris dan 9 kolom. Ini kalau saya running, nah ini kelihatan ya, baris 1, 2, sampai 4 gitu ya. Dan ini kolomnya juga ada 9 ya, 1, 2, sampai ini terakhir 9. Nah ini gampang juga lah untuk bikin matriks one sini. Termasuk kalau kita tukar juga ya, 9,4 berarti kan barisnya 9, kolomnya 4 ya, baris koma kolom. Ini kalau saya jalanin juga sama ya, ini barisnya jadi ada 9. Baris ke-1 dan seterusnya sampai paling bawah ini baris ke-9. Kolomnya ada 4. Nah, kayak gitu ya. Itu terkait NP1 dan NP0 tadi sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Belum. Next ya, masih nangkep ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke part namanya itu generate matrix. Kalau tadi di atas di bagian NP array kita bikin matriks itu ya masih manual kan, itemnya ini kita masukin pakai gaya list biasa, betul nggak? Cuma kita di sini panggil si metodenya si NumPy untuk nge-create array gitu ya, np.array. Nah, sekarang saya mau kenalin gimana caranya kita bisa mengenerate matriks secara otomatis
kalau pas di pertemuan yang flow control ya, yang pertemuan keberapa saya lupa, keempat ya kalau nggak salah, itu kita berkenal dengan fungsi rank, betul ya? Nah di sini di NumPy itu ada juga NP linspace-nya. Gitu. Jadi kita bisa create array secara bebas, bukan secara bebas ya, create array yang kita define startnya berapa, stopnya berapa, ya, berapa item pengennya. Nah itu linspace ya. Nah caranya gampang banget, cara pakainya tinggal panggil aja np linspace. Ya. Nah kalau kasusnya di sini kita pengen bikin apa namanya matriks, gitu ya, satu dimensi, dan dia linspace ini outputnya selalu satu dimensi ya. Ini satu hal. Si linspace ini outputnya selalu satu dimensi. Nah, kalau kita pengen bikin sebuah matriks startnya dari 1, stopnya dari 5, nah cukup kayak begini aja. np.linspace 1,5. Tandanya kita pengen bikin matriks startnya dari 1 sampai 5. Nah, cuma perlu diingat, kalau kita cuma parsing dua angka seperti ini, start dan stopnya, startnya 1, stopnya 5, maka si linspace ini akan mengenerate by default 50 item. 50 item. Jadi gimana dia bisa ngegenerate 50 item antara 1 dan 5 gitu ya. Padahal kan mungkin kalau pakai np.rank dia kegenerate-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi kalau pakai np linspace kayak gitu. Dia kegenerate-nya tuh dari awalnya dari 1 sampai 5. Kalau kita start sama stopnya 1,5 gini ya. Nah, banyaknya sebanyak 50 nih kalau kita nggak define berapa banyak itemnya ya. Defaultnya 50. Ini saya tunjukin ya. Kita running, saya simpan di variable generate matrix. Kita print. Nah, ini bisa kelihatan nih. Ini ada 50 item lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 kali 8. Ini adalah 47. 48, sorry. 9, 50. 50 item ya. Nah, ini angka dari mana? Nah, ini angka hasil generate si linspace. Karena dia nge-generate antara 1 sampai 5 dicacah 50 gitu ya. Berarti kalau 50 ini stepnya berapa per berapa, nah, itu udah diurusin sama si linspace, kita nggak perlu pikirin ya. Maka intinya si linspace kalau misalkan kita pengen nge-generate 1 sampai 5 dan ini ada 50 item, yes, kayak gini gitu number yang ke-generate. Kurang lebih seperti itu ide. Nah, makanya kalau misalkan kita biarkan default kayak gini kan jadi ribet juga ya. Kita bisa kontrol berapa jumlah item yang pengen di print. Ya, contohnya di sini kita bisa redefine ulang. Startnya 1, stopnya 5. Nah, cuma pengen 2 item. 2 item ya. Ini bisa kita running. Nah, contohnya ya. Karena 2 item berarti startnya 1, stopnya 5 berarti cuma 1 dan 5 doang, betul nggak? Kalau misalkan kita define-nya 3, kemungkinan ini 1 sama berapa kira-kira Mas? Kalau kita define-nya 3. 1 berapa sama 5 kira-kira? 135 gitu. 135. Iya. Yeah. Kita cek ya. Nah, betul ya. Kalau 4 mungkin dapatnya desimal ya. Nah, betul ya. 2,33 dan bla 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 gitu ya. Kurang lebih seperti itulah idenya ya. Nah, ini juga bisa juga kalau misalkan mau plus mau benar-benar stepnya 1 1 1. Nah, ini kita stop dan itemnya samain aja gitu. Ini 1,5,5 ya. Kalau kita running 1 2 3 4 5 bla bla bla. Tapi hati-hati kalau ini startnya dari 0 jadi beda lagi dia, bakal jadi desimal. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kalau kayak begini, kalau dari 0 tambahin 1 jadi 6. Baru bisa. Nah, itu apa namanya caranya lah. Jadi kalau mau misalkan dari 1 startnya dan stepnya nambah 1 nambah 1 nambah 1, n dan banyaknya item samain. Tapi kalau mau startnya bikin matriks gitu ya, startnya dari 0, ya, stopnya 5, nah ini di sini tambahin aja 1, stop plus 1 gitu, jadi kan 6. Ini baru kita bisa generate 0, 1 sampai 5. Kurang lebih seperti itu. Dan ya samalah, ini juga contoh lainnya ya. Ini itu fungsi linspace ya di NumPy.
Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke part akses elemen vektor ya. Atau akses elemen matriks ya, sama juga. Nah, di sini kita akan coba, kan di atas itu kita udah bahas bagaimana caranya kita meng-create sebuah matriks dalam konteks NumPy ya, dalam format NumPy. Nah, sekarang kita akan coba mengakses elemen vektor. Mengakses elemen vektor ini sebenarnya kayak kita mengakses elemen list di pertemuan ke yang data structure ya, pertemuan ketiga. Jadi ini kita bisa mengakses by index, by slice, dan lain sebagainya. Sama persis. Nah, kita bisa apply ke matriks NumPy juga ya. Nah, di atas kita udah create sebuah matriks ya. Sebuah variabel matriks di atas. Ini tinggal print aja ya. Di sini saya cek value-nya ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, dan bla bla bla. Nah, kalau misalkan kita pengen ngakses, sekali lagi ya, kalau ini kan barisnya 3, ada 3 baris, sama 4 kolom ya. Kalau kita tulis satu kayak begini, nah ini menandakan kita akan ngakses baris dengan indeks pertama atau baris pertama. Nah, baris pertama itu kan ini kan baris ke-0 lah, kalau ngomongin indeks ya. Baris ke-0, baris pertama, baris kedua, secara indeks ya. Sehingga kalau kita print, kalau kita cetak 4, 5, 6, dan 6. Nah, kalau kayak gini ya, angka yang kita define di sini menandakan mau row berapa atau mau baris berapa yang mau diakses. Kalau kita isi 0 ya, tentu saja yang akan keluar adalah baris ke 0 ya, baris pertama. Kita kembalikan lagi ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita misalkan ingin mengakses row ya. Dan di sini juga support negatif indeks sama. Negatif indeks menandakan dari ujung kan. Kalau di sini konteksnya berarti dari baris paling akhir ya. Ini saya tulis baris paling akhir. Berarti paling bawah nih ya. U899. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini kalau sepintas kan memang mirip banget dengan cara kita mengakses di list ya, pada data structure di pertemuan ketiga. Nah, dan juga seperti saya bilang di matrix NumPy ini support slicing ya dengan format seperti ini. Kalau di pas kita bahas data structure kan, kalau kita tulis satu slice dan kita nggak define, berarti kan start dari 1 sampai paling ujung ini berapa. Karena di sini row-nya cuma ada row 0, row 1, dan row 2. Ketika saya tulis 1, berarti kan yang kepilih bakal baris 1 dan baris 2 ya. Kurang lebih seperti ini. Nah gitu. Kalau ya bisa juga kita kita limit gitu ya. Misalkan saya pengen mengakses baris ke-0 sampai sebelum baris kedua. Artinya kita akan mengakses baris ke-0 dan baris ke-1 ya. Kalau kita tulis slice-nya kayak gini ya. Ini kalau kita print, nah ini keluar semua ya. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6 ya. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6. Baris ke-0 dan baris ke-1. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ya bisa negatif indeks juga ya di slicing juga ya. Bebas. Kita coba contohkan kalau negatif indeks. Di sini saya pengen akses dari startnya minus 1 sampai minus 2 ya. Jadi sebelum minus 2 sampai minus 1 gitu. Nah, ini berarti 4, 5, 6, dan 6. 4, 5, 6, dan 6 itu ada di sini. Gitu. Dan nah, ini kan kita baru mengakses baris ya. Mengakses baris. Nah, ini kita akan coba mengakses kolom ya. Mengakses kolom dalam matriks 2D ya. Kita akan coba mengakses kolom pada matriks 2D. Nah, untuk mengakses kolom, uniknya, kalau kita ingat kan, kalau kita mengakses di list, nah ini agak bedanya gini. Kalau di list dulu di Python list,
saya define mylist ya. Mylist misalkan ada matriks 2 dimensi gitu ya. 1, 2, 3. 1,2,3 gitu ya. Terus elemen keduanya juga matriks 4, 5, 6 gitu ya. Kalau kita konsep pertama sama gitu ya. Kalau kita akses kayak gini kan yang dikembalikan adalah row ke nolnya. Tapi kan kalau di list ini, ketika kita pengen mengakses elemen di dalam sublist ya, kalau kita dulu bilangnya masih sublist ya, itu dengan menggunakan orde keduanya ya, si elemen bracket keduanya gitu. Contohnya kalau misalkan di sini 1 pengen akses yang si 1 gitu ya, elemen ke 1 kan yang 2 ya, kayak begini. Tapi kalau misalkan di NumPy, nah ini bedanya seperti ini. Kalau di matriks NumPy ya, kita pisahkan dengan koma. Nah, ketika dipisahkan dengan koma, elemen pertama ini disebutnya tuh indeks indeks akses untuk si level baris. Nah, setelah koma atau yang bagian keduanya, ini indeks akses untuk si kolom. Kebayang ya? Jadi part pertama ini indeks akses untuk si baris, ini indeks akses untuk si kolom. Kalau kita nggak ngakses kolom sama sekali, ya bebasin aja gitu kolomnya. Baris doang ya tentu saja kayak begini, kita nggak perlu pakai koma. Tapi ketika kita pengen ngakses di level kolom, ngakses di level kolom tuh contohnya kayak gini ya. Ini saya print lagi matriksnya biar gampang kelihatannya. Saya pengen ngakses si 9 dan 9 lah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di level baris kan saya cuma bisa ngambil segini ya. Nah, gimana kalau misalkan saya pengen mengambil sebagian dari satu baris ini, atau si 9 sama 9 ini. Nah, berarti ini kita harus masuk ke level kolom. Nah, ini caranya sebenarnya ya seperti yang saya bilang, kita define indeks akses untuk si kolomnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya contohkan, kalau titik 2 kan anggapannya saya mau ambil baris manapun gitu ya. Karena saya nggak define ya. Start sama stop slice-nya ya. Menandakan ambil semuanya gitu. Ambil semua baris, tapi kolomnya yang min 1. Nah, ini ya. Ambil semua baris, tapi kolomnya yang min 1. Semua baris kan ya ini baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. Tapi kolomnya min 1 yang mana? Yang ini ya. 5, 6, 9. Nah, sehingga kalau tulisannya kayak begini, ambil baris manapun, tapi kolomnya yang min 1. Berarti yang akan ke print 5, 6, 9. Ya begitu. Nah, ketika saya pengen ngambil baris manapun, kolom ke-1 ini, indeksnya yang ke-1 gitu ya. Ini tinggal ganti aja jadi 1. Nah, makanya di sini 258. Nah, kebayang ya? Kayak gitu dia caranya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum ya? Lanjut ya. Dan lagi-lagi di level kolomnya juga kita bisa apply slice lagi gitu ya. Di level baris ini masih kita pertahankan akses semua baris. Nah, di level kolomnya kita pengen akses kolom yang kedua sampai ujung berapapun. Karena kita tahu semua baris itu ya ini semua gitu ya. Tapi kolom kedua kan startnya dari yang 369 ya sampai ujung berarti 569 gitu ya. Berarti kolom kedua dan kolom ketiga kita ambil. Kalau ekspresinya seperti ini ya. Nah, makanya ketika kita print 369 569 369 569 kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita pengen akses di level kolom ya, satu kolom top. Nah, terus di sini juga ya variasi lainnya lah. Seperti ini, kalau ini kita pengen akses semua baris, tapi kolomnya itu kolom kedua ya, kolom kedua. Karena sebelum 3 kolom kedua itu berarti 258 gitu. Nah, sekarang Mas, kira-kira dari yang barusan kita bahas ini, gimana caranya elemen aksesnya gitu ya, elemen aksesi matriksnya
kalau saya pengen ngambil yang 566. Nah, gimana caranya? Maksudnya dalam satu kolom gitu, satu kolom ke atas. Ya, pokoknya outputnya 566 aja. Gimana caranya ngaksesnya? Formatnya. Bentar. Matrix. Nah, ini coba-coba dulu, Mas. Kira-kira gimana itu? Apa namanya? Kita mengakses si 5,6,6. Sampai 2. Matriks 0 sampai 2. Terus Ya, terus 0 sampai 3. 0 sampai 3 ya. Oke, sip. Nah, seperti itu gampang ya. Nah, itu Ya. kan barusan 2 dimensi, ngakses 2 dimensi. Nah, sekarang lebih challenge nih, ngakses 3 dimensi nih, Mas. Ini untuk bikin matriks 3 dimensi, kita pakai NP-array. Nah, seperti saya bilang, kalau 3 dimensi kayak begini ya. Ada 3 nih bracketnya. Awal ujungnya ada 3. Tapi hati-hati nih, ada 3, di sini ujungnya 2, di sini startnya 2 lagi. Ini saya define matriks 3 dimensi kayak begini. Urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lah ya. Gampang. Sekarang, nah di sini kalau misalkan saya tulis 0, sama definisinya, akan ngakses baris ke 0. Nah, cuma perbedaannya, karena matriks 3 dimensi, satu barisnya itu jadi ada dua ada dua apa namanya? Ada dua blok kolom. Nah, biar kebayang mungkin kita ke gambar di atas ya. Nah, ini kan matriks 3 dimensi nih, Mas. Kita ambil Ya. satu row ya. Ketika diambil satu row kan 4 blok ini apa? 7, 9, 2, ke 2, 3 dan atasnya ini ya. Nah, jadi ada 2 blok nih. Si depth pertama dan depth kedua ya. Kalau ini depth-nya 2 ya. Nah, contohnya itu kenapa tadi ada kayak 2 item. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini makanya ketika kita akses baris ke 0, yang keluar adalah yang segini gitu ya. Nah, ini untuk depth yang apa namanya? Ini ada depth-nya lah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini latihan cara kita merekomendasi si gambar ya, untuk kebayang, oh struktur gambar itu kayak begini gitu ya. Nah, ini keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan saya aksesnya 1, baris ke 1, pasti kelihatan ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12 akan keluar. Nah, kalau misalkan saya pengen ngambil baris ke 0 kolom ke 1, ya sama juga gampang, 0,1 aja. Baris ke 0 kan berarti yang ini ya. Nah, baris ke 0. Kalau ngambil kolom ke 1, berarti yang 4, 5, 6. Ini kolom 1, ini kolom 2. Depth-nya ada 3 gitu. Nah, jadi tinggal kita define aja 0,1. Yang keluar bakal 4, 5, 6. Kalau kita pengen ngakses baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1 itu kan yang ini ya. Ini kan baris ke 0, ini baris ke 1. Nah, baris ke 1, kolom ke 1. Baris ke 1, di baris ke 1 ini ada kolom ke 0, ini kolom ke 1. Kebayang ya? Jadi kalau misalkan saya pengen ngambil baris ke 1, kolom ke 1, atau yang si 10, 11, 12 ini, nah caranya kayak begini, 1,1 aja gitu ya. Kalau dulu kan, kalau di atas, kalau 2 dimensi, kita akses 1,1 kayak begitu, isinya tuh bukan di 1 dimensi, tapi langsung itemnya, karena 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, bentuknya itu masih di 1 dimensi. Nah, dalam hal ini, seperti yang saya bilang ya, di sini.
Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan kita pengen ngakses level depth-nya ya. Ini saya print ulang lagi biar nggak scroll ke atas. Nah, di sini kalau misalkan kita pengen ngakses baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1 kan ini ya, kolom ke-1 yang 10, 11, 12, kedalaman 1 dan 2. Nah, yang 3 ini kedalaman, berarti 11 dan 12. Itu gimana? Ya, tinggal kita lihatkan aja, berarti baris 1, kolom 1, 11, 12 ini kan ada di indeks ke ini 0, 1, 2, ya 1 sampai akhir aja gitu. Tinggal kayak begini. Selanjutnya juga, kalau misalkan kita pengen akses baris ke-1, kolom ke-1, kedalaman 0 dan 1, atau yang 10, 11, tinggal kayak gini aja, 0 sampai 2. Atau 2 doang juga boleh kayak gini. Ini sama aja. Kalau di print, 10, 11, kalaupun pakai 0, 10, 11 juga. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini clear? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung ngelihat kedalaman sih sebenarnya. Yang masih di kedalaman? Oke, kita lanjut lagi ya. Hmm? Kenapa? Kenapa yang matriks 1-1 terus yang apa namanya ngambil kedalaman 1 dan 2 itu? Kedalaman 1 dan 2. Iya, yang itu Oh, yang ini ya? kenapa keambilnya 11 12 ya? Kenapa keambilnya 11 12? Oke, kita stop dulu. Kalau kita tulis 1 kan di paling awal ini menandakan kita pengen akses baris ke-1, betul ya? Iya. Nah, baris ke-1 di mana? Di sini ya. Karena ini baris Iya. ke-0 ya. Iya. Nah, ini beda nih kalau 3 dimensi itu, kalau barisnya nih ada kayak jadi bentuk 2 dimensi gitu ya. Nah, sekarang kita di sini pengen ngakses kolom ke-1. Di baris ke-1 ini, kolom ke-1-nya mana? Ini kolom ke-0, ini kolom ke-1. Sampai sini clear? Iya. Nah, udah di level kolom ke-1 ini, kan kita pengen ngambil kedalaman 1 dan 2. Lihat, dari ini kan udah kayak bentuknya di 1 dimensi. Indeksnya ini 0, ini 1, ini 2. Makanya kalau pengen ngambil kedalaman 1 dan 2, ya berarti kan 1 sampai berapa gitu ya. 1 sampai 3 juga boleh ya. Jadi saya tulisnya 1.2 sampai ujung. Nah, selanjutnya, kalau misalkan saya pengen ngambil 10, 11, gimana caranya? 10, 11 ini kan berada di posisinya itu baris ke-1, betul ya? 10, 11 nih. Kolom ke-1, udah di kolom ke-1, di kedalaman ke-0 dan ke-1. Makanya saya tulisnya 0 sampai 2. Artinya pengen ngambil kolom kedalaman ke-0, kedalaman ke-1. Oke. Kebayang ya? Iya. Oke. Lanjut lagi ya. Iya. Nah, ini coba kalau misalkan kita pengen ngakses 3,6. Ini beda nih. Kalau tadi kan gampang lah. 11, 12 ini di dalam satu kedalaman ya. Di dalam kedalaman yang sama ya. Di dalam kolom yang sama, sorry. Kolom ke-1. Ini kolom ke-1 dan ya semuanya dalam kolom 1 ya. Yang ini kolom 1, ini kolom 1. Ini sekarang dia pengen ngakses value yang 3 sama 6. 3 sama 6 kan ada di sini sama di sini ya. Betul nggak? Ini ada di satu row yang sama. Ada di satu row yang sama, tapi ada di beda kolom. Betul ya? Ada di beda kolom. Nah, karena ada di beda kolom. Kebalik ya? Iya. Karena di beda kolom. Bukannya itu bilangnya di kolom yang sama, cuman 2 baris. Yakin 2 baris? Nih. Iya, itu juga. Baris pertama, baris ke-0 ya. Setelah baris kan ingat kolom ya. Ini kolom ke-1, kolom ke-0, sorry. Kolom indeks ke-0, nah ini kolom indeks ke-1. Nah, sehingga si 3 dan 6 ini ada di indeks ke-0 dan indeks ke-1 ya. Gitu ya. Nah, sehingga cara ngaksesnya gampang. Kita pilih 0 ya karena ini posisinya ada di row ke-0. Ini kepake titik 2 ya karena dia ngambil semua ngambil semua kolom ya.
Ya bisa aja kalau mau di-define kayak gitu juga boleh, sama aja. Jadi dia akan ngambil kolom ke 0 dan kolom ke 1. Boleh kayak gini. Tapi kalau mau simple kayak gini, ya silakan. Dan yang terakhir, pilih posisi kedalamannya. Nah, ini kedalamannya itu 3 dan 6. Atau paling ujung. Ini juga boleh pakai angka 2, boleh. Kalau ini saya pakai min 1 aja. Nangkap ya? Nah, ini 36. Lanjut ya. Sekarang kita pengen ngakses yang 8 sama 11. Nah, 8 sama 11 ini cara analisisnya jadi gampang lagi. 8 sama 11 ini ada di row berapa? Ada di row ke 1 ya. Lagi-lagi ada di 2 kolom. Lagi-lagi ada di 2 kolom. Nah, depth-nya ada di depth ke 1. Nah, berarti karena tadi ada di row di baris ke 0, ada di semua kolom ya, kolom ke 1, kolom kedua, kolom ke 0, kolom ke 1, sorry, kalau berdasarkan indeks ya. Dan ada di posisi kedalaman ke 1. Ini ke 1, ini ke 1. Nah, sehingga penulisannya kayak begitu. Makanya ambil 8, 11. Nangkep ya? Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum ya? Nah, kalau ready, kita lanjut lagi nih ke yang lebih kompleks. Kalau barusan kan ya masih gampang lah, walaupun nyebrang beda kolom ya, 3, 6, 8, 11. Ini pengen akses 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. Seluruh seluruh kedalaman di lokasi ke 0. Kebayang ya? Seluruh kedalaman di lokasi ke 0. Jadi pengen ngeprintnya itu 1, 4, 7, 10. Nah, caranya gimana? Nah, gampang lagi. 1, 4, 7, 10 ini posisinya di mana? Di row ke 0 ada, di row ke 1 juga ada. Kayak begini pakai titik 2 aja biar simpel ya. Dan lanjutnya 1, 4, 7, 10 ini ada di kolom keberapa aja? Oh, di semua kolom ada nih. Nggak ada yang dikecualiin. Betul ya? Nanti kita pakai titik 2 juga ya. Nah, selanjutnya, nah dia ada di kedalaman keberapa yang diambil? 1, 4, 7, 10 berarti 1, 4, 7, 10 ya ini indeks ke 0 ya. Ini kalau pas di print 1, 4, 7, 10. Ini bentuknya 2 dimensi wajar karena ini beda baris ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira gimana Mas kalau misalkan kita pengen ngambil yang 3, 6, 9, 12. Gimana Mas? 3, 6, 9, 12. Nah, ini tinggal kita ganti minus 1. 3, 9, 6, 12. Ya, 3, 6, 9, 12, sorry. Itu. Nah, oke. Ini ada challenge lain. Silakan bangun matriks seperti ini, Mas. Ini lebih besar size-nya. Akses si 9,9 ini, Mas. Nah, kira-kira matriks indeks aksesnya kayak bagaimana nih kalau kita pengen ngambil yang ini aja. Caranya masih sama tetap. Kita cek dulu si 99 ini ada di baris keberapa, ada di kolom keberapa, ada di kedalaman keberapa. Gampang harusnya ya. Nah, jadi betul ya, barusan resultnya tuh untuk mengakses si 9,9 ini tinggal 1,02,2.24 gitu ya. Terus kalau di saya ini belum kelihatan. Nah, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya juga sama ya. Kalau misalkan kita pengen akses yang 1,3,3, berarti yang ini. Nah, ini kan ada di baris ke 0 ya, baris ke 1, sorry. Betul ya? Ada di baris ke 1.
dia ada di, ini kan kolom, lagi-lagi kolom ke 0, ini kolom ke 1 ya. Nah, kolom ke 1 ini kita pengen ngambil 133. Berarti ini di indeks kedalamannya 0 sampai sebelum 4 ya. 0 sampai sebelum 3 ya. Dan ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Sehingga untuk mengakses 133 ini kita ngambil baris ke 1, terus kolom ke 1 itu, dan indeks kedalaman 0 sampai sebelum 3 ya. Nah, di sini atau titik sampai 3 ya. 0 sampai 3 sorry tadi. Kayak gitu ya. Coba ya. Ada pertanyaan sama sini, Mas? Udah. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi nih ke data type. Ini akan mengupas sedikit kenapa tadi di awal saya bilang kalau Python ini dia secara memori itu bisa lebih small ya. Nah, ini saya define lagi nih, di sini ada matriks 3 kali 5 ya, 3 row 5 kolom. Ini ada properties namanya dtype ya. Karena matriks ini objek ya, jadi ada properties dtype-nya bawaan si number array. Nah, ini kalau saya akses dtype-nya, dia akan mengembalikan data type dari si matriks nanti yang saya buat di atas ini. Nah, di sini default-nya kalau kita nggak define, dia data type-nya int32. Nah, cuma kita bisa set lagi tipe datanya dengan, kalau misalkan kita nggak mau pakai int32 ya. int32 itu berarti satu elemen di dalam matriksnya itu disimpan dalam blok size 32 bit gitu sebenarnya. 32 bit atau 32 byte ya, saya lupa. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen ganti dari int32 ya ke tipe lain, ini kita contohnya pengen ke UNT16. Nah, ini bisa juga ya. Jadi lebih rendah. Kalau ini int32, kalau ini unsigned int16. Nah, berarti lebih rendah. 32 kan skopnya, size-nya lebih besar, 16 setengahnya lah. Dan ini unsigned gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan perintah astype untuk mengconvert data type-nya yang tadi int32 menjadi int16 misalkan. Kalau kita tinggal spesify aja di sini tipenya. Ini contohnya saya pakai np unt16. Jadi kalau ini saya running, ini masih int32 ya. Saya convert tipe datanya ke unt16. Saya cek data type-nya lagi. Nah, jadi unsigned integer 16. Gitu ya. Nah, ini akan apa sih manfaatnya kalau misalkan kita atur data type-nya kayak begini? Ini saya tunjukkan ya, size-nya ya. Dari segi byte size nih, ada propertiesnya juga si matriks yang kita buat ini namanya n byte. Properties ini akan ngembaliin size dari matriks yang kita punya ya. Dalam hal ini si matriks ini yang namanya matriks. Kalau kita panggil propertiesnya si n byte. Nah, di sini kelihatan ada 30 byte ya. Size-nya 30 byte. Jadi yang size ini ada berapa 5 kolom, 3 baris, 5 kali 3 30 ya. Karena satu posisinya 1 byte atau 8 bit gini ya. Jadi ini ada 30 byte ya. Nah, di sini saya bisa convert balik nih, kita balikin lagi ke int32. Karena terakhir ini masih unt16 ya. Kalau saya astype lagi dan di sini tulis int32, artinya dia bakal balik lagi ke awal. Saya running, saya cek lagi data type-nya. Ini jadi int32 ya, yang sebelumnya unsigned int16 ya. Saya cek n byte-nya. Nah, ini jadi 60. Ini kalau int32. Size-nya 2 kali lipat dari yang kalau unt16. Kayak begitu. Jadi ini mengapa kalau misalkan kita pakai nanti itu bisa lebih efisien dari segi memory consumption. Terutama kalau nanti kita mengolah citra gitu ya. Bayangin kalau data yang diolah itu video stream. Satu frame-nya itu 700 kali 600 pixel. Udah berapa ratus ribu pixel gitu ya.
per pixelnya 8 bit. Udah berapa byte atau mungkin mega nantinya. Apalagi kalau video stream gitu kan layarnya bergilir terus, frame 1 naik lagi, ada frame 2, 3, streaming gitu. Nah, kalau pakai NAMPI ini bisa lebih efisien gitu. Bisa lebih ringan. Nah, contohnya penerapannya di sini, di mana kita menggunakan tipe data yang lebih rendah akan menghasilkan n byte yang lebih kecil gitu. Dan kalau digambar kan 1 pixel gambar ini dia kalau citra digital nilainya 0 sampai 255 atau 8 bit gitu. Pasti lebih kecil lagi untuk si satu nilai pixelnya ya. Apalagi secara keseluruhan gambarnya nantinya. Impact-nya ke sana. Gitu. Nah, ini terkait vektor data type. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan, data type-nya itu ada apa aja sih di NAMPI ya, selain yang barusan di intro ada UNT16, ada NPINT32. Nah, di sini juga ada yang lainnya. Contohnya kalau nanti di gambar, ini ada, karena gambar itu kan nilainya 0 sampai 255, kita pilih unsigned integer aja karena nggak ada negatifnya ya. Kita pilih aja UNT8 ya. Kita convert, kita as type si matriksnya jadi UNT8. Ini data type-nya, kita cek lagi. Nah, ini jadi UNT8. Sekarang kita cek nih size-nya jadi berapa nih kalau misalkan kita convert ke UNT8. Nah, jadi 15. Setengahnya lagi ya. Jadi lebih kecil dari yang UNT16. Kalau UNT16 masih 30 ya. Untuk 30 item ini. 30 item dalam matriks. Nah, kalau misalkan di set ke UNT8, size-nya cuma 15 byte ya. Kurang lebih seperti itu. Kebayang ya konsepnya ya? Ya. Nah, itu terkait vektor data type. Selanjutnya juga ini terkait describe vektor nih. Ini saya define ulang lagi vektornya seperti ini ya. Masih vektor yang di atas sebenarnya ada 3 baris, 5 kolom. Di describe vektor ini saya akan jelasin lebih banyak terkait properties yang ada pada matriks NAMPI ya. Seperti sebelumnya kita tahu ada shape ya. Dot shape ini kan sebelumnya saya tunjukin dia akan mengembalikan ukuran dari matriks yang kita punya ya. Contohnya di sini kan ini ukurannya 3,5 ya, 3 baris, 5 kolom. Ini kalau saya panggil matriks dot shape dia 3,5. Nah, kalau diperhatikan pas kita bahas di Python data structures yang ketiga ya, bentuk seperti ini kan bentuk tuple ya. Betul nggak? Yeah. Nah, karena tuple ini support indexing ya, kita bisa akses nih kalau misalkan kita pengen cari tahu ada berapa row-nya, kita tinggal kasih aja index.shape, indeksnya 0. Ini menandakan kita pengen tahu ada berapa kolom gitu ya. Ya, ada berapa row, sorry ya. Ini contohnya ya, kalau saya kasih indeks 0 kayak gini, nah dia akan mengembalikan berapa banyaknya row dalam matriks yang kita punya. Ya tentu saja kalau misalkan kita panggilnya di sini 1 akan mengembalikan berapa banyaknya kolom pada matriks yang kita punya ini. Ini 5 ya. Ini properti dasar ya. Terus juga ada properti size. Size ini sebenarnya bukan size dalam bentuk satuan memorinya ya, berapa space-nya, tapi berapa banyak item pada matriks nih. Jadi kalau kita panggil matriks dot size atau nama matriks apapun yang kita punya dot size, si properti ini tuh akan mengembalikan berapa banyak item yang ada pada matriks. Karena ini kolomnya 5, barisnya 3, otomatis kan keseluruhan item pada matriks ini ada berapa? 15 ya. Ada 15 item. Nah, di sini makanya ketika kita matriks dot size isinya 15 ya. Kebayang ya? Ya. Terus juga ada properti ending. Nah, properti ending ini untuk ngecek berapa dimensi matriks yang kita punya. Kalau tadi di atas saya ngasih clue untuk nyari tahu berapa dimensi vektor yang kita lagi proses, itu dari berapa banyaknya bracket siku di awal dan di akhir ya. Nah, sementara sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi, itu dengan memanggil properties ending. Nah, kalau kembalinya 2 kayak gini, menandakan matriks ini dimensinya tuh 2 gitu, ada 2 dimensi, 2D gitu. Kalau outputnya 3 ya menandakan matriks yang kita punya ini matriks 3D gitu ya.
Atau kalau dicetak nanti ada 3 bracket siku awal, 3 bracket siku akhir. Itu endim ya. Ini contohnya nih, kalau misalkan kita define satu dimensi kayak begini ya. Array saya taruh di variabel namanya vektor, saya cek endimnya. Ini 1 gitu. Nah, itu kayak begitu tuh ya si built-in function pada nanti built-in properties ya. Nah, terus juga ini ada built-in function-nya nih. Karena matriks ya. Jadi kadang-kadang kita butuh beberapa fungsi kayak misalkan nyari nilai maksimum pada matriks yang kita punya, nyari nilai minimum dari matriks yang kita punya, atau nyari rata-rata. Ini ada gampang banget, tinggal panggil aja np.max untuk nyari nilai maksimum dari matriks yang kita punya ya. Contohnya di sini matriks yang kita punya kayak gini, yang sebelumnya kita define di atas ya. Dari kelihatan sini kan kalau sedikit kayak gini gampang nyarinya. Paling gedenya itu nilainya 10, betul nggak? Jadi kalau tapi kalau pakai NumPy kita bisa manfaatkan built-in function, built-in method di NumPy ya, np.max. Nah, ini masukin aja si matriksnya ya. Ini kita bisa cari. Nah, 10 ya. Nah, ini kalau kita ngaksesnya by function NumPy ya. Tapi saya nggak tahu nih, ada .max gini ya. Nah, bisa juga kayak gini ya. Bisa caranya kayak begini atau dengan akses metode ya. Cara metode kan kayak begini, ini bisa juga sama aja. Jadi nilai minimum juga sama, dari sini kita lihat paling minimum kan 1. Kalau kita panggil kayak gini, np.min, nah dia nggak bakal ngembaliin nilai minimum pada matriks. Bisa juga dengan cara ngakses metode ya, metode objek. Karena objeknya di sini namanya matriks. Kita panggil min kayak gini ya. Nah, di sini 1. Gampang ya? Main juga bisa, main itu kan rata-rata ya. Jadi ya kita percaya aja lah kalau rata-ratanya itu di sini bener lah ya, sekitar di sini 5,733 ya. Ini kalau manggilnya dengan format function, np function name, min, terus masukin si si matriksnya. Tapi kita juga bisa akses dengan metode, dengan cara manggil metode gitu ya, dari objek matriks. Objeknya si matriks, terus metodenya kita panggil main kayak gini ya. Nah, sama juga hasil. Median juga sama, caranya kayak begini ya. Kalau stylenya dengan akses metode, tinggal panggil aja objeknya matrix dot median ya. Namanya nggak aneh-aneh, gampang banget dipakai. Nggak ada ya median. Has no attribute median. Coba dalam kurungnya ada matriksnya kan? Iya, maksudnya pengen ini nih cara, ya kayaknya mungkin nggak ada ya. Coba kita pakai dir ya. Kalau median kayaknya saya bisa sih median. Median bisa ya? np.median dalam kurung. Oh, kalau pakai np.median bisa. Kalau pakai np.median ini kan bisa. Oh iya. Ini kita coba ngakses dengan metode dengan akses metodenya gitu. Matrix.median gitu ya. Kita coba lihat di sini ya. Apakah ada min, max, min? Nggak ada mungkin ya. Sementara pakai np.median aja kalau buat median ya. Nah, terus ada standard deviation, STD ya. Ini tinggal panggil matriks STD. Atau kita cek nih bisa akses dengan gaya metode matrix.std. Oh, bisa juga ini ya. Kalau variance, standard deviation tahu kan ya? Variance juga bisa ngitung variance. Kalau metodenya pakai akses metode ya. Kita cek var. Nah, ada juga ya. Ini kayak gitu. NP power juga ada. Cuma ini bukan
Coba kalau kita mengangkat tensi matriks ya. Nah, matriksnya dikuadratin. Nah, ini bisa juga nih. Matriksnya diakarin ya. Juga bisa. Nah, di akar 2 gitu ya. Kayak gitu. Ini built-in function ya. Power tuh kalau ini pangkat terusnya 2 berarti tiap elemen dalam matriks dipangkatin 2 gitu ya. Ini kan tadi 1, 2, 3 ya. 1 pangkat 2 ya 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 3 ya 3 pangkat 2 9. Sampai ini yang terakhir 10 pangkat 2 100. Kebayang ya? Kalau kita ganti 3 di sini. Nah, ini jadi pangkat 3-nya 2 pangkat 3 kan 8. 3 pangkat 3 ya 27 ya. Square root gitu. Nah, ini sekarang ini ada banyak yang sering dipakai juga nih Amax. Kalau Amax ini kita pengen nyari, kalau max di atas kan nyari nilai maksimum. Yang keluarnya satu angka ya, satu elemen ya. Nah, kalau Amax ini beda. Kalau Amax ini kita bisa nyari nilai maksimum dari apa secara satu baris atau satu row gitu ya. Idenya kayak gitu. Kalau pakai max doang, yang keluar cuma satu elemen. Tapi kalau pakai Amax, yang keluar bisa satu baris atau satu row. Tinggal kita define aja di sini aksisnya. Ingat kalau satu itu kolom, 0 itu baris ya. Jadi kalau ini saya panggil Amax, artinya saya pengen nyari kolom paling besar lah ya. Kolom dengan jumlah paling besar. Nah, di si matriks yang saya punya. Ini tinggal define aja kayak gini. Aksis, mau secara aksis atau kolom gitu. Kalau satu kayak gini kan saya pengen nyari maksimum secara kolom ya. Ini yang keluar 5, 6, 10. Karena kalau dijumlahin ini kan paling gede ya. Karena ada A max, pasti ada A min ya. Ini kita coba A minnya ya. Kayak gini. Nah, ini 147 paling ujung. Itu. Ini nggak tahu nih, ada A median ya. Cek ya. Oh, nggak ada ya. Cuma ada A max dan A min. Kayak gitu ya. Jadi, kalau kita pengen nyari kolom dengan nilai-nilai paling besar kalau dijumlahin, itu pakai A max, sebaliknya pakai A min ya. Dan kita spesify sekali lagi di sini aksisnya. Mau kolom atau baris ya. Kalau kolom, nyari nilai maksimum secara kolom ya 1. Kalau nyari nilai minimum secara baris misalnya kayak 0. Dan terakhir ini ada argmax. Ya. Argmax ini ngembaliin indeks sebenarnya. Kalau ini kan ngembaliin nilai yang nilainya maksimum, yang nilainya minimum gitu ya. Secara row atau kolom ya, secara baris atau kolom. Kalau ini argmax ini akan ngembaliin indeks-indeks yang memiliki nilai maksimum. Nah, ini kalau saya tulis satu ini sama juga ya. Satu berarti secara kolom ya. Jadi kalau saya panggil argmax, matriks yang saya punya ini seperti ini, dan saya pengen nyari argmax paling gede secara kolom. Nah, ini kelihatan kalau indeksnya itu di 3, 2, 4. Artinya apa nih? 3, 2, 4. Apa ya? Kira-kira. Nih, kalau bingung sebenarnya bisa kita pakai help ya. Pakai helpnya Python. Nah, kita cek outputnya itu apa sih? Nah, di sini out array optional if provided bla bla bla. Nah, returnnya itu index array, the array of init array in this into the array is has some set bla bla bla. Nah, ini istilahnya dia bilang indeks posisi array-nya ya, yang paling maksimum. Nah, di sini kita lihat A max-nya kan 5, 6, 10. 5, 6, 10 ini ya ada di 3,2 dan di di
posisi paling ujung lah ya. Oh, iya. 5, 6, 10 ya. Ini kan indeks 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ada 3 item di apa nih? Di yang kedua dan di baris di kolom ke 5, 6 di kolom ke 4. Lebih seperti itu ya. Ini data type-nya INT 64. Karena ada argmax, pasti ada admin ya. Kita cek admin. Ini intinya indeksnya si 147 nih. Admin ya 000 ya. 147. Oke. Nah, itu adalah built-in function yang ada pada NumPy yang akan biasanya sering dipakai ya. Itu tadi tuh maxmin, argmax admin atau argmax admin. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Kita lanjut ya. Nah, ini ada tentang reset matrix ya. Jadi, kalau di atas kan kita udah bermain-main dengan matrix, cara mengakses matrix dan sebagainya. Dan di matrix ini kita bisa lakukan reset atau merubah ukuran matriksnya ya. Kita define matriks ukuran 3 baris 4 kolom seperti ini. Ini tinggal panggil reshape ya. Nah, matriksnya. Nah, kita bisa atur. Ini kan awalnya 3,4 ya. Matrix dot saya cek sebelumnya posisinya. Nah, ini 3,4. Nih, saya bisa resize jadi 4,3 kebalikannya. Jadi yang tadi barisnya 3, kolomnya 4, jadi barisnya 4, kolomnya 3 dengan cara mengambil reshape matriksnya. Nah, terus saya masukin bentuk tuple ukuran baru yang saya mau. Gitu. Dan ini kan kalau dilihat dari 2 dimensi tetap 2 dimensi, cuma kayak nuker baris dan kolomnya ya. Nah, bisa juga sebenarnya dari yang 2 dimensi jadi 3 dimensi. Asalkan sebenarnya aturannya itu total itemnya sama. Nah, di sini kan kalau 3,4 total itemnya kan ada 12 ya. Nah, kalau mau dijadiin 3 dimensi bisa aja 3,2,2 berarti barisnya 3, kolomnya 2, kedalamannya 2. Ditotalin kan tetap aja ada 12 item ya. 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12 ya. Itu aja gitu. Ini bisa pakai reshape. Nah, jadi di sini kita berhasil create matriks 3 dimensi. Nah, ini cara gampang untuk bikin matriks 3 dimensi. Gitu. Ini kan dari 2 jadi 3. Dari 2 jadi 1 juga bisa. Ini kalau kayak begini kan berarti matriks yang kita punya pengen di reshape jadi barisnya 12, kolomnya 1 ya. Kurang lebih seperti itu. Gampang. Kira-kira kalau misalkan matriks ini pengen diubah jadi 6,2 gimana caranya, Mas? Si matriks ini pengen saya ubah jadi 6,2. 6 baris, 2 kolom. Ya, tinggal pakai 6,2. Iya. Yeah. Yang dari reshape matrix 6,2. Betul, 6,2. Gampang ya. Nah, ini jadi handy banget. Nah, itu terkait reshape ya, built-in ada function lagi NumPy pakai reshape. Selanjutnya nih bagian terakhir. Nah, ini tentang matrix operation ya. Matrix operation di NumPy. Nah, ini penting juga ya. Matrix operation ini sebenarnya kayak pelajaran kita di SMA. Ada penjumlahan 2 buah matriks, pengurangan matriks. Pernah ya dulu? Pembagian matriks, perkalian skalar dan matriks gitu ya. Atau dot product gitu ya. Pernah dengar ya? Atau di kuliah juga pasti dapat lah kalau dapat kalkulus ya. Ataupun matematika gitu ya. Pengantar matematika. Nah, ini kita define 2 matriks nih karena kita akan membahas tentang matrix operation, penjumlahan, pengurangan dan lain-lain.
Ini saya kasih nama A dan B. Si A ini size-nya itu 2 baris 3 kolom, yang B juga 2 baris 3 kolom. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks mah gampang. Artinya posisi yang sama di dua elemen matriks itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan seperti ini. Ini size-nya sama, jadi 1 plus 0, 3 plus 0, 1 plus 5, dan seterusnya. Sehingga terbentuk matriks baru hasil penjumlahan dua matriks A dan B. Dan cara penggunaannya, ya tinggal pakai operasi penjumlahan biasa, aritmatikal gitu ya, plus B. Nah, hasilnya 1, 3, 2, 8, 7, 2 ya. Sama ya. Ketika ini 1 tambah ini 1, yang terakhir 1 tambah 1 jadi 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Pengurangan juga gampang, tinggal kurangin. Ya, artinya elemen 1 kurang 0 ya 1, 3 kurang 0 ya 3 gitu ya. Ini 2 kurang 5 minus 3 ya. Sama. Itu penjumlahan matriks, pengurangan matriks. Ini ada perkalian skalar. Kalau perkalian skalar ada bilangan non matriks ya. Ini sebutnya skalar numerik, skalar number. Ini ada matriks yang kita punya. Kalau seperti ini, si 2 ini kita kalikan ke tiap elemen dalam matriks. Jadi kayak ini kita matriksnya 1, 8, min 3, sampai 5. Kita punya skalar 2, berarti 2 kali 1 dan sampai seterusnya seperti ini. Gitu ya. Nanti hasilnya kita punya matriks membentuk seperti ini. Dan ini kalau di perkalian di sisi Python tinggal panggil aja 2. Kan perkalian di Python pakai asterik ya. 2 kali A. Udah kayak begitu. Atau pakai desimal juga boleh, skalarnya desimal boleh. Atau pembagian juga boleh, 1 per A gitu ya. Nah, B per 2 juga boleh. Kayak gitu. Nah, cuma hati-hati kalau misalkan nanti ada elemen elemen matriks yang 0, ketika 1 dibagi matriks tersebut akan infinity ya. Misalnya ada error, karena 1 per 0 kan bisa terhingga ya. Nah, biasanya di Python tulisannya jadi INP. Ini contohnya ya, kalau misalkan saya di Python baru, matriks MTR ya. MTR misalnya np.array 0,0 ya. Satu dimensi aja ya untuk demonstrasi. Terus saya lakukan pembagian skalar 1, skalanya 1 dibagi si MTR ini. Yang isinya 0. Nah, dia isinya infinity. Nah, ini kalau dapat yang kayak begini, ini tandanya pembaginya ini ada yang 0 gitu ya. Jadi makanya di si Python ngeluarin warning juga nih. Clear ya? Ada pertanyaan sampai sini, Mas? Enggak, belum ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, kita lanjut. Ini ada perkalian matriks biasa ya. Kalau tadi kan pembagian perkalian dengan skalar ya. Kalau ini perkalian matriks dengan matriks, tapi bukan dot product. Nah, ini sama juga kalau perkalian matriks biasa itu tiap elemennya dikaliin. Kayak ini 2 matriks gitu ya. Berarti tiap elemennya 1 kali 0, 3 kali 0, sampai 2 kali 5, 1 kali 1. Sampai membentuk satu matriks baru hasil perkalian dari 2 matriks yang kita punya. Di sisi Python sama aja, tinggal kali ini A kali B, karena A dan B ini matriks ya. Dan matriks nanti bisa kita kalikan seperti ini. Pembagian juga bisa. Sehingga membentuk satu matriks baru ya. Dan size-nya sama gitu dengan penyusunnya ya, si A atau si B. Nah, ini juga bisa dikombinasi dengan skalar ya. Skalar kali matriks dibagi matriks ya. Nah, outputnya akan seperti ini gitu. Nah, di sini juga ada transpose matriks. Pernah dengar, Mas? Transpose. Iya. Transpose itu kan kayak nuker ya. Baris dari kolom jadi baris ya posisinya ya. Beda dengan yang tadi yang reshape. Kalau reshape itu urutan nomornya tetap, cuma secara size jadi berubah. Ini benar-benar ditukar gitu nilai-nilainya juga. Nah, contohnya di si A. Saya ini kan size-nya itu 2,3 ya, 2 row, 3 kolom, dan seperti ini gitu. Kalau kita apply numpy transpose, np.transpose A,
Nah, ini bentuknya bisa kita transpose nih. Yang tadinya ini si kolom, jadi si baris. Dari tadinya ini si baris. 131 ini kan baris ke 0, 521 baris ke 1. Dia jadi kolom nih ketika setelah ditranspose. Dan misalkan ini kayak saya taruh di AT gitu ya. AT, transpose gitu ya. Atau saya kasih nama A transpose gitu ya. Transpose. Saya simpan. Ambil di sini. Nah, kalau saya transpose balik, dia bakal jadi matriks asalnya lagi. np.transpose. Saya transpose balik. Ini akan seperti si A semula gitu. Nah, dia bisa bisa ditranspose balik lah gitu buat matriksnya. Atau ini kan pakai function ya, np.function transpose. Bisa juga dengan built-in ini tuh pakai akses pakai propertiesnya ya. Properties si objek matriks A yang kita punya nih. Tinggal panggil .p ya. Menandakan kita pengen manggil bentuk transpose dari matriks yang kita punya. Nah, kayak gini ya. Sama aja dengan cara yang np transpose ataupun kita panggil .p-nya. Nah, itu transpose matriks. Sekarang kita masuk ke .product ya. Masih ingat Mas operasi .product? Iya. Nah, .product ini kan kalau ada dua matriks kita bisa lakukan .product. Tapi ada syaratnya nih. Kalau misalkan syaratnya itu dua matriks hanya bisa dilakukan .product selama inner size-nya itu sama. Inner size-nya itu apa? Berarti si kolom di matriks pertama sama dengan baris di matriks kedua. Artinya jumlah kolom di matriks pertama sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Nah, itu kayak gini ya bentuknya tuh ya. M, N kan size dari matriks pertama. Katakanlah 4,10. Nah, N, M kecil ya, itu size di matriks kedua. Katakanlah 10,8. 10 di yang pertama kan si 4,10 ini, si 10-nya merupakan kolom ya, banyaknya kolom. Kalau 10 yang kedua ini 10,8, 10-nya ini adalah baris. Makanya itu baru bisa dilakukan .product. Itu aturannya. Nah, contohnya di sini saya punya dua matriks ya, si X dan si Y. Si X ini size-nya 2,3 dan si Y ini 3,2. Karena kalau kita lihat ini size kolomnya si X itu 3 dan banyaknya baris ini si Y adalah 3. Ini baru bisa dilakukan .product. Karena kalau kita rendengin gitu ya, .product X terhadap Y, nah ini bisa dilakukan .product. Oke, kita coba praktekkan ya. Ini kita pakai number yang sama, 121, 301 ya. 2,3 dan satu lagi 3,2, 3 row, 2 kolom. Nah, ini kita cek dulu shape-nya ya. Make sure aja. Nah, benar ya. Inner size-nya ini sama, artinya bisa bisa dilakukan .product. Bisa dilakukan .product. Nah, cuma hati-hati nih. Kalau misalkan X di .product terhadap X ya bakal error ya. Untuk ngelakuin .product gampang banget, tinggal panggil np. Seperti ini. Nah, ini baru bisa dilakuin .product hanya X terhadap Y. Nah, cuma kalau kebalik juga Y terhadap X nggak bisa. Kalau Y terhadap X nggak bisa. Karena kalau Y terhadap X itu size-nya jadi berbeda ya. Nah, nantinya itu jadi lebih besar gitu, bukan size-nya nggak sama gitu ya. Ini karena kalau misalkan kita cek, karena kebetulan outer size-nya juga sama ini 2 ya. Ini kalau misalkan saya redefinisi ulang, dia size-nya kita tambahin ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang 2,3, 3,3. Kita tambahin lagi lah ya. Biar lebih gede.
Nah, size-nya sekarang jadi 2,3, 3,4. 2,3 sama 3,4 ya. Karena ini innernya sama. Nah, ini baru bisa dioperasiin ya. Kita lihat hasil X.Y-nya. Nah, hasil X.Y-nya ini adalah dimensi paling luarnya nih, 2,4. 2 baris, 4 kolom. Nah, itu si dot product itu kayak begitu. Size yang dihasilkan itu adalah dimensi yang paling luarnya ini, 2,4. Kalau kita lakukan dot product Y, X, Y itu kan berarti kita mau operasiinnya itu si Y 3,4 terhadap berapa? Si X 2,3. Nah, kalau kayak gini nggak bisa. Karena beda ya. Nah, error dia. Set 3,4 and 2,3 not align. Ini harusnya sama nih. Kalau 3,4, 4,3 baru bisa nih. Gitu. Ini kalau kita mau reset, nggak bisa ya. 6, karena ini size-nya itu 4 kali 3. 4 kali 3 nggak bisa di reset jadi 6. Ini cut aja deh sampel yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Terkait dot product? Itu dot product yang pas di kursor itu, ya itu y dot t, x dot t bisa kan? Gimana? Y dot X. Y dot t x dot t. Oh, kalau ditranspose y dulu. dot t x dot t. Kalau ditranspose Ya. dulu gitu ya. Nah, ini kalau ditranspose dulu, kita cek. Masih nggak bisa. Karena kan kita kalau misalkan pun, ini di bawah aja ya. Kita cek sekarang gimana kalau hasil transposnya ya. Y dot T, Y itu kan kalau ditranspose jadi 4,3 ya. Dan X kalau ditranspose jadi 3,2 ya. Kita cek. Nah, tapi nggak bisa nih. Oh, karena di bawah tadi kayaknya udah ke ini ya, ke resize ya. Sorry. Ini kita running ulang lagi. Harusnya bisa nih. Nah, bisa betul. Nah, karena sekarang hasil shape-nya ini kita cek y.t.shape line juga ya isinya 3 dalam ya. Ini baru bisa. Kita transpose dulu. Nah, sekarang ada task, Mas. Coba bikin 2 buah matriks 2D, A dan B juga namanya. Masing-masing 4. Halo? Barusan sempat disconnect ya? Ya, tadi. Ya. Oke. Saya share screen lagi ya. Oke. Nah, ini silakan buat 2 buah matriks A dan B, masing-masing 4,5 dan 5,2 ya. Ini boleh pakai linspace ya, biar nggak ngetik manual. Terserah isinya mau berapa matriksnya ya. Ini bebas aja. Ini contohnya kalau pakai untuk bikin yang si A ya, si B ya silahkan juga. Nanti silahkan lakukan dot product A terhadap B. Kalau udah boleh di share nanti Mas. Silakan Mas. Jadi kita recap dari yang awal tadi kita bahas. Kita udah banyak banget bahas, walaupun memang nggak sekomplit-komplitnya gitu ya, tapi selama 1 jam, hampir 2 jam ini kita udah bahas fundamentalnya penggunaan NumPy untuk operasi matriks gitu ya, dan nanti kedepannya pasti akan bermanfaat saat kita terjun ke computer vision di Python gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain Mas? Enggak sih. Enggak ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita langsung udah masuk ke OpenCV, jadi berarti di Senin malam ya. Senin malam untuk pertemuan selanjutnya, jadi pastiin ke install OpenCV-nya ya. Pastiin ke install OpenCV-nya, baru nanti kita biar bisa langsung hands-on gitu ya. Sesuai dengan jadwal yang kita udah tentuin.
ke-install di environment-nya kan ya? Iya betul. Seperti yang kita bahas di pertemuan pertama itu caranya. Bisa pakai Anaconda navigator buat misalnya, atau pakai Anaconda Prompt juga bisa. Oke. Oke, segitu dulu untuk pertemuan sekarang. Terima kasih. Makasih. Yuk.